Oke, salam sejahtera bagi kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Krisdar Trainatanael Gultom. Di sini saya ingin mempresentasikan yaitu tentang studi kasus kegagalan struktur jembatan Kartanegara, yaitu yang ada di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Langsung saja kita ke presentasinya. Yang pertama yaitu tentang pendahuluan tentang jembatan Kartanegara. Jembatan Kutai Kartanegara merupakan jembatan kedua yang dibangun melintasi Sungai Mahakam setelah jembatan Mahakam di Samarinda, sehingga juga disebut jembatan Mahakam II. Jembatan ini awalnya dibangun menyerupai jembatan Golden Gate di San Francisco, Amerika Serikat. Pembangunan jembatan ini dimulai pada tahun 1995 dan selesai pada tahun 2001 dengan kontraktor PT Hutama Karya yang menangani proyek pembangunan jembatan tersebut. Dan perlu kita ketahui, jembatan Kutai Kartanegara ini merupakan jembatan yang menghubungkan Kutai Kartanegara dengan Samarinda di Kalimantan Timur. Kutai Kartanegara ke Samarinda itu bisa ditempuh selama 30 menit melewati jembatan Kartanegara ini. Kita lanjut yang kedua, yaitu tentang fakta tentang jembatan Kartanegara. Yaitu yang pertama, yaitu menjembatani Kutai dan Samarinda di atas Sungai Mahakam. Seperti yang saya katakan sebelumnya, yaitu jembatan Kartanegara ini menjembatani atau menghubungkan Kutai dengan Samarinda, begitu juga sebaliknya Samarinda dengan Kutai. Yang kedua yaitu ternyata jembatan Kartanegara yang ada di Kalimantan Timur itu adalah jembatan gantung terpanjang di Indonesia. Dan yang ketiga, jembatan Kartanegara merupakan jembatan yang menyerupai Golden Gate yang ada di San Francisco, Amerika Serikat. Selanjutnya yaitu ambruknya jembatan Kartanegara. Pada tanggal 26 November 2011, pukul 16:20 atau jam 4:20 sore waktu setempat, jembatan Kutai Kartanegara ambruk dan roboh. Puluhan kendaraan yang berada di atas jalan jembatan tercebur ke Sungai Mahakam. 24 orang tewas dan puluhan luka-luka akibat peristiwa ini dan dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Haji Muhammad Parikesit. Sedangkan 12 orang dilaporkan hilang, 31 orang luka berat, dan 8 orang luka ringan. Kita lanjut ke pembahasannya, yaitu faktor penyebab runtuhnya atau robohnya jembatan Kartanegara. Yang pertama, kabel penggantung yang pertama putus. Pekerjaan persiapan yang sedianya berjalan 21 hari ternyata telah memasuki kegiatan pendongkrakan. Para pekerja yang memakai dongkrak manual berusaha mengangkat bentang jembatan. Pendongkrakan ini ditempuh karena bentang tengah jembatan sepanjang 270 meter itu mengalami penurunan atau disebut deformasi. Jika jalan di jembatan semestinya rata atau cembung ke atas, ia malah melengkung ke bawah. Seperti yang kita lihat tadi, bahwa pada jembatan Kartanegara ini dilakukan pendongkrakan di kabel nomor 13, yaitu tepat di tengah jembatan Kartanegara yang berjalan 3 tahap, yakni setiap 5 cm. Dan pada saat didongkrak, sambungan antara batang penggantung dengan kabel utama tiba-tiba putus. Lalu, bagian yang putus itu pada sambungan nomor 13. Dan beban yang diterima 25 sambungan yang lain melimpah secara tiba-tiba dan mengakibatkan jembatan Kartanegara ini tidak seimbang karena beban yang diterima 25 sambungan tadi melimpah secara tiba-tiba. Lalu, satu persatu sambungan putus dalam 20 detik. Faktor penyebab yang kedua, robohnya jembatan Kartanegara, yaitu kurangnya pemeliharaan jembatan. Menurut laporan investigasi Kementerian PU, kegagalan sistem sambungan antara batang penggantungan dengan kabel utama pada dasarnya terjadi karena akumulasi masalah. Sejak jembatan direncanakan, pemeliharaan disebut tidak terjadwal dengan baik. Nah, sesuai dengan penelitian setelah robohnya jembatan Kartanegara tersebut,
dilihat bahwa lantai dari jembatan Kartanegara itu turun sepanjang 5 cm ke bawah. Tentu hal tersebut dipengaruhi oleh kurangnya pemeliharaan jembatan. Faktor penyebab ketiga robohnya jembatan Kartanegara yaitu tower strap. Kekukuhan jembatan makin berkurang dengan adanya komponen yang disebut tower strap. Komponen ini berfungsi menggantung rangka jembatan ke pilon atau menara. Perlu diketahui bahwa tower strap itu menjadikan beban-beban hidup yang ada pada struktur rangka batang itu menjadi tidak seimbang. Hal itulah yang menyebabkan salah satu penyebab robohnya jembatan Kartanegara di Kutai. Selanjutnya, faktor penyebab runtuhnya jembatan Kartanegara itu yaitu kesalahan desain awal. Untuk perencanaan jembatan, tentu ada standar yang mesti kita ikuti. Misalnya, kalau merencanakan jembatan harus berdasarkan Standar Nasional Indonesia atau SNI. Ikutilah ketentuan desain dan parameternya. Bagaimana perhitungan pembebanan, pertimbangan beban mati atau berat konstruksi, beban bergerak atau beban yang bergerak di atasnya, beban angin, gempa, dan sebagainya. Nah, apa-apa saja analisis setelah terjadinya keruntuhan di jembatan Kartanegara, yaitu maintenance. Maintenance disebut juga sistem buka tutup satu sisi dari jembatan. Nah, maintenance ini berpengaruh juga pada analisis kedua, yaitu overload. Overload merupakan kelebihan beban hidup pada jembatan tersebut akibat adanya sistem buka tutup yang menjadikan jembatan tidak seimbang antara lajur kiri dan lajur kanan. Analisis yang ketiga yaitu pondasi dan pilar utama. Sesuai analisisnya, pada pondasi dan pilar utama memiliki cacat, tetapi pondasi dan pilar utama tersebut masih berdiri kokoh pada jembatan Kartanegara tersebut walaupun sudah runtuh. Yang keempat yaitu blok beton penahan, sama juga dengan pondasi pilar utama, walaupun mengalami cacat, tapi blok beton penahan ini masih berdiri kokoh. Yang selanjutnya ada rangka baja dan kabel suspension. Nah, kedua hal ini dipengaruhi oleh maintenance tadi, yang dimana sistem buka tutup jalan yang menghasilkan beban hidup ada pada rangka baja dan kabel suspension. Tentu saja, beban hidup itu mengakibatkan rangka baja dan kabel suspension harus bekerja lebih keras untuk menahan beban hidup yang ada pada jembatan Kartanegara tersebut. Berarti ada hubungan antara kabel suspension ataupun rangka baja pada runtuhnya jembatan Kartanegara. Nah, apa-apa aja sih dampak dari runtuhnya jembatan Kartanegara? Yang pertama itu di bidang pendidikan. Frekuensi mobilitas masyarakat dalam kegiatan pendidikan mengalami perubahan setelah jembatan Kutai Kartanegara runtuh, terutama mereka yang tinggal di wilayah Tenggarong. Dari 57 responden, hanya 26% warga Tenggarong yang tetap menyeberang sungai Mahakam setiap hari. 2% sering, 28% jarang, dan 44% sangat jarang. Hal ini berarti tingkat mobilitas masyarakat Tenggarong seberang dalam kegiatan pendidikan tidak mengalami perubahan yang berarti pasca runtuhnya jembatan Kutai Kartanegara. Nah, dalam bidang pendidikan ini tidak terlalu berarti, di mana dari 57 responden, hanya 26% warga Tenggarong yang tetap menyeberang sungai Mahakam setiap hari. 2% sering dan 28 jarang, 44% sangat jarang. Nah, lebih besar 44%, yaitu sangat jarang. Dampak kedua runtuhnya jembatan Kutai Kartanegara yaitu pada layanan kesehatan. Dilihat dari mobilitas terhadap akses kesehatan masyarakat Tenggarong, Seberang mengakui terganggu akibat runtuhnya jembatan Kutai Kartanegara, yaitu 52% dari 25 responden karena mereka biasa mengakses layanan kesehatan di Tenggarong. Selebihnya, yaitu 48%, masih bisa memanfaatkan fasilitas kesehatan seperti puskesmas dan polindes atau rumah sakit di Samarinda. Nah, dari
Statement ini dapat disimpulkan bahwa layanan kesehatan menjadi terganggu akibat runtuhnya jembatan Kutai Kartanegara tersebut, di mana 52% dari 25 responden mereka biasa mengakses layanan kesehatan di Tenggarong. Nah, untuk ke Tenggarong itu tentunya mereka harus memerlukan akses, yaitu jembatan Kutai Kartanegara. Dampak yang ketiga yaitu kegiatan perdagangan. Baik masyarakat di Tenggarong maupun Tenggarong seberang, mayoritas menyatakan mobilitas di bidang perdagangan terganggu dengan runtuhnya jembatan Kutai Kartanegara, yaitu 60% dari 57 responden Tenggarong mengaku terganggu. Demikian pula 62% dari 25 responden di Tenggarong seberang menyatakan terganggu. Yang keempat yaitu dampaknya pada kegiatan pertambangan. Sebelum jembatan Kutai Kartanegara runtuh, setiap hari kapal-kapal ponton atau tongkang pengangkut batu bara berlalu lalang di bawah jembatan tersebut dari lokasi penambangan atau bagian hulu menuju ke hilir. Nah, di sini juga kita perlu ketahui di mana puing-puing jembatan itu jatuh ke Sungai Mahakam. Nah, di situ juga mengakibatkan terganggunya kegiatan pertambangan yang ada di bawah situ, sehingga kapal-kapal ponton juga mengalami kesulitan dalam melakukan kegiatan pertambangan. Nah, dampak yang kelima yaitu pada bidang pariwisata. Ruang terbuka di bawah jembatan yang runtuh kini merupakan lokasi atau spot yang tertutup, tidak boleh dikunjungi oleh siapapun, kecuali petugas-petugas dan pejabat-pejabat yang berkepentingan dengan proses evakuasi, reruntuhan dan kendaraan, sepeda motor dan mobil yang masih berada di bawah jembatan. Nah, di mana kita tahu bersama di jembatan Kutai Kartanegara itu sekelilingnya merupakan spot-spot tempat wisata, di mana yang sering diramaikan oleh warga di sana. Nah, tentu dalam bidang pariwisata juga menurunkan penghasilan masyarakat di sana, di mana lokasi atau spot yang tertutup tidak boleh dikunjungi oleh siapapun kecuali petugas dan pejabat yang berkepentingan. Nah, dampak yang terakhir yaitu yang keenam, yaitu pada bidang lingkungan. Potensi munculnya pemanfaatan lahan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah maupun alih fungsi lahan. Ketidaksesuaian fungsi lahan di tepian sungai dapat menyebabkan ketidakseimbangan ekosistem, selain juga masalah estetika. Nah, kita lanjutkan ke penutup, yaitu yang pertama, kesimpulan. Kesimpulan dari robohnya atau runtuhnya jembatan Kutai Kartanegara yang pertama, jembatan Kutai Kartanegara merupakan jembatan gantung terpanjang di Indonesia. Dan yang kedua, pada tanggal 26 November 2011, pukul 16.20 waktu setempat, jembatan Kutai Kartanegara ambruk dan roboh. 24 orang tewas, 12 orang dilaporkan hilang, 31 orang luka berat, dan 8 orang luka ringan. Yang ketiga yaitu penyebab runtuh. Yang pertama, kabel gantung yang pertama putus. Yang kedua, kurangnya pemeliharaan jembatan. Yang ketiga, tower strap. Dan yang keempat, kesalahan desain awal. Kesimpulan yang keempat yaitu hasil analisis yang kami dapatkan sesuai data-data yang kami peroleh, kemungkinan utama pada saat perawatan, penutupan salah satu sisi jalan yang mengakibatkan beban berat sebelah. Dan yang kelima yaitu akibat yang ditimbulkan. Yang pertama, mobilitas kegiatan pendidikan mengalami perubahan. Yang kedua, akses kesehatan masyarakat terganggu. Yang ketiga, bidang perdagangan terganggu. Yang keempat, pertambangan terganggu. Dan yang kelima, tidak ada lagi kegiatan. Saran-saran dalam runtuhnya jembatan Kartanegara ini, yaitu yang pertama, kegagalan suatu konstruksi jembatan perlu disikapi mulai dari tahap prarencana, perencanaan, maupun pelaksanaan pengawasan sampai dengan tahap operasionalnya. Yang kedua, pembinaan dan peningkatan kompetensi pekerja konstruksi merupakan suatu keharusan untuk membangun infrastruktur yang baik. Yang ketiga, diperlukan sistem monitoring jembatan selama masa rencana umur jembatan. Dan yang keempat, minimal anggaran yang harus disiapkan adalah sekitar 1% sampai 2% dari total biaya awal membangun atau initial cost. Ya, begitulah
presentasi saya mengenai studi kasus kegagalan struktur jembatan Kartanegara. Kalau ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Sekianlah, terima kasih, salam sejahtera buat kita semuanya.